Meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas NMB menuai sejumlah pertanyaan soal kelanjutan kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Lantas bagaimana proses hukum kasus suap dan gratifikasi yang menimpanya tersebut? Apakah kasusnya bakal dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia? Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menjelaskan meninggalnya seseorang memang menjadi faktor penghapus hukuman. Hal ini sesuai dengan pasal 77 KUHP yang menyebut bahwa perbuatan pidana tidak bisa diwariskan dan akan tetap menjadi tanggung jawab pribadi dari pelakunya. Karena itu, dalam konteks Lukas NMB, sidang yang saat ini tengah berlangsung otomatis tidak bisa dilanjutkan alias harus dihentikan. Namun jika negara ingin meminta pengembalian, maka hal itu bisa dilakukan gugatan secara perdata oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan. Gugatan itu dapat ditujukan pada para ahli warisnya yang menguasai harta hasil korupsi. Dengan catatan, juga harus dibuktikan di pengadilan. Pernyataan Abdul Fikar ini juga sesuai dengan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak. Tanak mengatakan proses hukum tindak pidana korupsi yang menjerat Lukas NMB berakhir setelah meninggal dunia. Kondisi serupa juga berlaku untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Lukas yang belum dibawa ke pengadilan. Hak penuntut umum terhadap Lukas terkait kasus TPPU juga berakhir demi hukum. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto pada 26 Desember 2023 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Lukas yang sudah berkali-kali dirawat di RSPAD itu meninggal karena mengalami gagal ginjal. Selasa siang, jenazah Lukas NMB dimandikan dan disemayamkan di rumah duka RSPAD. Menurut rencana, jenazah Lukas akan dibawa ke kampung halamannya di Jayapura, Papua pada 27 Desember 2023. Saat ini Lukas berstatus terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Gubernur Papua II periode itu telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Oktober 2023.